pimpinan Komisi 2 yang kami hormati, para anggota Komisi 2 yang kami hormati, Wagub Papua Barat, pimpinan DPRD Papua Barat, teman-teman dari Papua yang hadir pada hari ini, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Izinkan saya mewakili untuk Papua untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang telah kami susun, termasuk di dalam bentuk RPP terkait dengan urutan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Mengawali pertemuan ini kami menyampaikan apresiasi kewaspadaan yang tinggi pada pimpinan dan anggota Komisi 2 atas pertemuan hari ini, atas undangan sekaligus sebagai respon atas surat yang kami sampaikan, permohonan audiens yang kami sampaikan kepada Komisi 2 yang kami hormati. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyerahkan. Mulai kami sudah menyampaikan secara tertulis pada Komisi 2 dokumennya. Tapi mungkin dokumen ini sekali saya menyerahkan. Anggota Komisi 2 yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat pasal 75, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub maupun juga pimpinan DPR Papua Barat, bahwa penyusunan RPP turunan dari Undang-Undang 2 2021 ini mengalami mekanisme yang berbeda dengan tradisi ataupun aturan yang mengatur tentang penyusunan RPP. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penyusunan RPP ini harus dikonsultasikan dengan DPR dan juga dengan DPD, termasuk juga di dalamnya adalah dengan pemerintah daerah. Sehingga kami memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kami, bahkan sudah dalam bentuk RPP terkait dengan 3 RPP yang kami usulkan. Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan khusus, kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan, dan yang ketiga ini terkait dengan badan khusus, termasuk di dalamnya DPRP dan DPRK. Perlu kami sampaikan kepada Komisi 2 yang terhormat bahwa sejak adanya Undang-Undang 21 Tahun 2001 di Papua dan juga Papua Barat, ini berlaku 2 undang-undang yang mengatur tentang kewenangan, yaitu Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 21 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 2008 dan Undang-Undang 2 2021. Undang-Undang 23 tahun 2014 ini menyelenggarakan pemerintahan umum, sementara Undang-Undang 21 dan Undang-Undang 2 ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus. Ada 2 kata kunci penting di dalam Undang-Undang Otsus, baik Undang-Undang 21 maupun Undang-Undang 2 2021, yaitu bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diserahkan. Jadi ada 2 kata kunci, pimpinan dan anggota dewan terhormat, ada pengakuan dan ada penyerahan kewenangan. Karenanya pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat bahwa berdasarkan pada hakikat dari otonomi khusus sebagaimana dimaksud tadi, yaitu adanya pengakuan dan adanya penyerahan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Karena itu dibutuhkan ada PP peraturan pemerintah yang sebelumnya ini tidak pernah ada. Kita
mencoba membuat berdasarkan per kasus tetapi sulit untuk dilaksanakan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini juga kami memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan, khususnya Pansus yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan tugas penyusunan Undang-Undang 22 2021. Karena kita tahu usulan dari pemerintah jauh dari harapan kita, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan berkat usaha dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, maka kemudian kita bisa mendapatkan Undang-Undang 2 2021. Walaupun jujur saja harus kami sampaikan juga bahwa belum puas sepenuhnya pimpinan dan anggota Dewan terhormat, tapi setidaknya Undang-Undang 2 2021 akan dianggap sebagai upaya bersama kita untuk memperbaiki tata kelola otonomi khusus yang sedang dilaksanakan di Papua. Kami masuk pada poin yang pertama terkait dengan kewenangan khusus. Kalau kita membaca Undang-Undang 21 2021 dan Undang-Undang 2 2021, maka kita menemukan sebenarnya ada kewenangan-kewenangan khusus yang bersifat absolut, yaitu yang secara limitatif disebutkan di dalam undang-undang itu. Apa saja itu? Antara lain kerjasama luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan dan ketertiban, kemudian kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan agama. Jadi artinya undang-undang khusus ini memberikan peluang adanya kebijakan-kebijakan ataupun urusan-urusan atau kewenangan-kewenangan pusat yang dilaksanakan secara terkhususan di Provinsi Papua. Sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu kerjasama luar negeri, pertahanan keamanan ketertiban dan ketentraman, kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan agama. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan ada urusan-urusan kongruen, yaitu urusan yang dilaksanakan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan ini kemudian dibagi menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Yang wajib ada pelayanan dasar dan juga ada non pelayanan dasar. Sementara yang pilihan antara lain adalah seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada pelayanan dasar dalam urusan kongruen ini khusus untuk kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, kemudian ketentraman masyarakat, ini juga diatur ada peluang untuk dilaksanakan secara khususan di Provinsi Papua, termasuk di non pelayanan dasar, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan sebagainya. Selain itu, ada fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah. Fungsi penunjang antara lain yang mendukung khusus, yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, otsus, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi penunjang lain. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami ingin sedikit menggambarkan apa yang kami maksudkan dengan kewenangan-kewenangan absolut yang kita harapkan ini bisa menjadi sebagian menjadi kewenangan dari provinsi maupun kabupaten kota. Seperti disebutkan di dalam Undang-Undang 21 maupun Undang-Undang 2 2021 terkait dengan kerjasama pemerintah dengan luar negeri atau lembaga lain. Ini undang-undang ini memberikan ruang untuk pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan kerjasama diatur dengan perjanjian bersama. Kemudian yang kedua, bidang dari kerjasama itu antara lain pendidikan, investasi, pengembangan pariwisata, kesehatan, pengembangan seni budaya, penelitian pengembangan, peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga. Untuk mengefektifkan kerjasama luar negeri dapat dibentuk badan khusus atau bisa ada desk di masing-masing kedutaan besar Republik Indonesia. Dan kerjasama luar negeri ini dilakukan pemerintah berkaitan langsung dengan Provinsi Papua, ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, DPRD, dan MRP. Ini adalah yang kami sebutkan ini adalah bagian dari urusan luar negeri yang sebagian bisa dilaksanakan oleh kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua. Kemudian di bagian kedua terkait dengan pertahanan keamanan, juga disebutkan di situ kebijakan tata ruang misalnya. Itu harus dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari gubernur. Kemudian seleksi menjadi perwira bintara, tentara nasional dilaksanakan oleh komando atau Kodam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan gubernur.
pendidikan dasar pelatihan umum bagi Tamtama, Bintara, TNI di provinsi diberikan peruntungan atau lengkap, dan seleksi penerimaan siswa di wilayah provinsi mengutamakan 80% orang asli Papua dan 20% non Papua. Di bidang agama ada kebebasan untuk melakukan membina, melindungi semua umat beragama. Tapi yang terpenting adalah ada juga poin yang mengakui otonomi lembaga keagamaan dan memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat, wilayah pelayanan, dan tidak bersifat mengikat. Kemudian pada bagian berikut kami juga menggambarkan beberapa kewenangan yang kita harapkan bisa menjadi kewenangan provinsi, dan ini mungkin agak berbeda dengan apa yang ada di dalam undang-undang otonomi, yaitu yang pertama terkait dengan bidang pendidikan. Di dalam usulan kami harapkan pengelolaan pendidikan menengah yang selama ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2000, Undang-Undang 23 tahun 2014 ini menjadi kewenangan provinsi. Kita harapkan khusus untuk pendidikan menengah ini menjadi kewenangan kabupaten kota, karena kesulitan kami di dalam mengkoordinasikan, melakukan konsolidasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat menengah sampai di pelosok-pelosok Papua. Jadi ini ada perbedaan yang kita harapkan tidak bisa kita sama dengan provinsi lain yang mungkin aksesnya mudah, tapi khusus di Papua ini menyulitkan kami untuk melakukan koordinasi, kita melakukan konsolidasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten kota, khususnya yang terkait dengan SMA dan SMK. Khusus pemerintah provinsi Papua ini hanya memiliki kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah, khususnya bagi pendidikan menengah bertaraf internasional atau unggulan. Jadi dengan sistem pembagian kawasan pembangunan yang telah kami tetapkan di dalam 5 kawasan pembangunan, kita harapkan di masing-masing kawasan pembangunan ada pendidikan menengah yang bertaraf internasional atau unggulan. Itu yang menjadi kewenangan atau yang diurus oleh pemerintah provinsi. Selain itu, sebaiknya diurus oleh pemerintah kabupaten kota. Kami juga mengharapkan ada ruang bagi pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan anggaran kepada perguruan tinggi yang selama ini kita mengalami kesulitan. Padahal di pasal 56 Undang-Undang Otsus menyebutkan bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang. Ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan, tetapi selama ini jujur saja kita banyak kali ditegur atau difinal bersama BPK apabila memberikan dukungan bantuan kepada perguruan tinggi, karena itu bukan menjadi kewenangan provinsi, perguruan tinggi menjadi kewenangan pusat. Kemudian pada bagian lain juga yang kami ingin sampaikan khusus di bidang kesehatan misalnya, secara rinci kami sudah siapkan. Kami coba cepat saja memberikan beberapa bagian yang kami anggap penting untuk disampaikan pada kesempatan yang ini, khusus untuk pelayanan kesehatan, rumah sakit IPB, kemudian rumah sakit TPA di provinsi, dan rumah sakit khusus jiwa dan ketersediaan obat rumah sakit khusus lainnya. Ini diharapkan menjadi kewenangan dari provinsi, sehingga nantinya bisa menjadi rumah sakit berstandar yang dapat mengakomodasi sebagai rumah sakit rujukan, baik di tingkat rujukan nasional maupun rujukan regional. Kemudian ada juga ruang bagi keterlibatan lembaga keagamaan, LSM, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara lebih merata. Dan begitu juga di bidang kesehatan kita harapkan ada ruang yang lebih besar bagi OAP untuk menjadi dokter atau tenaga medis, sehingga nantinya dapat mewarnai pelayanan kesehatan di Papua. Kemudian di bidang lain, di sosial misalnya, kami juga menyebutkan mengatur di situ bagaimana kita dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial asuransi bagi OAP lintas kabupaten kota. Ini menjadi penting karena persoalan jaminan sosial asuransi bagi OAP
sampai saat ini masih sangat diharapkan oleh masyarakat pada tingkat terbawah. Begitu juga di bidang pertanahan, kemudian di bidang kehutanan dan bidang-bidang lain kelautan, diharapkan ada perubahan-perubahan dari kewenangan yang ada hari ini. Di bidang perikanan dan kelautan, berdasarkan peraturan menteri, misalnya kewenangan daerah itu hanya diberikan sampai dengan 20 GT sampai 30 GT. Jadi kapal yang masuk, kapal ikan yang masuk di Papua atau di Papua Barat itu di bawah di atas 30 GT itu bukan kewenangannya provinsi, bukan kewenangannya kabupaten kota. Jika kami tidak punya ruang untuk bisa memanfaatkan upaya atau sumber daya alam kita untuk kepentingan kita, karena memang keterbatasan itu. Sedangkan kapal yang masuk di Papua rata-rata di atas 100 GT. Jadi artinya tidak ada ruang sama sekali, semua kewenangan itu diambil di pusat dan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan ataupun potensi sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga kami harapkan paling tidak bisa ditingkatkan dari 30 GT menjadi 60 GT. Kemudian pada bagian lain juga terkait dengan energi dan sumber daya alam. Ini kami juga menyampaikan beberapa pokok pikiran di sini. Hari ini kita tahu bahwa semua perizinan, semua yang terkait dengan pertambangan, mineral, bukan logam, dan batu bara, ini semua menjadi kewenangan pusat. Karena kita harapkan dengan adanya ruang bagi kewenangan khusus ini, karena di dalam undang-undang otsus sendiri disebutkan bahwa sumber daya alam Provinsi Papua harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua. Karenanya kami juga berharap bahwa untuk potensi sumber daya yang kita miliki juga diberikan ruang untuk kita memanfaatkan dengan optimal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Di bidang perencanaan kita juga mengusulkan adanya perubahan mekanisme perencanaan yang kita sebut dengan ada perencanaan khusus atau musrenbang khusus, sehingga nantinya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dan pembangunannya berbasis kawasan, berbasis adat seperti yang sudah kami tetapkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan kami dan sudah diakui secara nasional melalui Bappenas. Khusus untuk rekrutmen politik, kami juga menyadari bahwa pasal 28 ada poin-poin ayat-ayat yang sudah dihapus, ayat 1 dan ayat 2 tentang pendirian partai politik. Tetapi kita berharap bahwa rekrutmen partai politik itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi akomodasi OAP sekurang-kurangnya 60% di dalam lembaga-lembaga politik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewenangan kegiatan keuangan khusus. Keuangan khusus pertama kami ingin menggambarkan bahwa dengan dana tambahan 2,25%, dan kemudian 1% adalah block grant dan yang 1,25% adalah specific grant. Dalam pembagian ini, penerimaan yang bersifat umum yang 1% dari DAU, dan kemudian ada penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan basis kinerja. Ini kami harapkan pada kesempatan yang baik ini untuk juga memperhatikan prioritas program strategi antar lintas provinsi. Jadi selama ini pemerintah Provinsi Papua sudah punya kegiatan-kegiatan lintas provinsi, beasiswa, pembangunan rumah sakit tingkat regional dan sebagainya. Sehingga kita harapkan dalam aspek pembagian ini yang khusus memanfaatkan 1% background itu bisa memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan prioritas strategis bersama. Kemudian dana tambahan dalam rangka otsus. Itu saja memang ini sudah lama kami perjuangkan, walaupun dengan undang-undang kemarin sudah sedikit dibuka, tetapi jujur saja masih belum terbuka secara lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan Papua. Karena selama 20 tahun ini dana otsus ini, dana tambahan infrastruktur ini hanya dipakai untuk pembangunan transportasi, jalan dan jembatan. Kita bersyukur di dalam Undang-Undang 2 2021 dengan dibuka lebih luas lagi, tidak hanya perhubungan, tetapi juga aspek telekomunikasi, aspek air bersih,
aspek energi listrik dan sanitasi. Sebenarnya kami berharap bisa lebih terbuka lagi untuk infrastruktur sosial lainnya, termasuk infrastruktur ekonomi, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah atau kampus, pasar, termasuk juga kaitannya dengan penyediaan fasilitas-fasilitas ekonomi di pertanian dan sebagainya. Tapi ini sudah dikunci hanya 5 bagian itu, sehingga kami harapkan juga walaupun ada pertanyaan dari masyarakat kita, ini kalau jalannya bagus, kemudian listriknya bagus, kemudian airnya bagus, tapi telekomunikasinya bagus, tapi rumahnya tidak bagus, bagaimana Pak? Nah, rumah ini kalau kita semua saudara, tapi rumahnya tidak dibangun, nah, ini juga menjadi pertanyaan waktu kita mendiskusikan hal ini. Jadi ini membuat kami harapkan memang untuk kaitannya dengan pembangunan yang bersifat dari 1%, kiranya dapat diberikan kelonggaran yang lebih. Sudah kami siapkan di dalam dokumen usulan kami, sebagaimana yang sudah kami serahkan tadi. Tetapi intinya khusus untuk 1% itu kita harapkan ada kegiatan-kegiatan yang monumental, kegiatan-kegiatan yang strategis lintas provinsi, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi. Sementara yang 1,25% ini memang lebih banyak kita bicarakan bagi teman-teman di tingkat kabupaten yang nanti diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang itu. Hanya kami ingin menyampaikan satu hal pokok dalam kaitannya dengan ini, bahwa setelah kami membuat exercise tentang pembagian itu, maka indikator yang ada di dalam undang-undang itu, indikator yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu, kaitannya dengan orang asli Papua, kemudian jumlah penduduk, kemudian yang ketiga adalah luas wilayah, yang keempat adalah total distrik, yang kelima total kampung, yang keenam IKK, yang ketujuh IKG, dan kedelapan IPN. Ternyata kalau kita menggunakan indikator ini saja, maka kita akan menemukan pembagian dalam otsus ini menjadi tidak merata. Jadi daerah-daerah yang kita butuhkan effort yang besar ternyata tidak ditemukan dengan menggunakan 8 indikator ini. Katanya dalam usulan kami mengusulkan ada tambahan indikator, yaitu kemiskinan, indeks pembangunan desa atau kampung, dan kapasitas fiskal. Kalau ini ditambahkan, dan ini ada ruang untuk itu di pasal 34 itu, selain ada 8 indikator yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu, disebutkan juga bisa juga ditambahkan indikator lain yang dianggap memang strategis dan penting. Karena kami mengusulkan di dalam usulan kami di dalam RPP ini menambah indikator, yaitu indikator kemiskinan, indeks pembangunan kampung, dan kapasitas fiskal. Dengan demikian, setelah kita membuat exercise pembagiannya, maka akan ditemukan pembagian yang lebih berimbang dan lebih adil dibandingkan dengan kita hanya menggunakan 8 indikator itu, sehingga indikatornya menjadi 11 indikator. Kemudian pada bagian lain yang juga ingin kami sampaikan, yaitu tentang kelembagaan. Ini ada DPRK, DPRP, dan DPRK. Perlu kami gambarkan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bahwa DPRP dan DPRK ini terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan yang dipilih atau anggota yang diangkat, kemudian berasal dari masyarakat hukum adat. Walaupun jujur saja memang di tingkat provinsi kita lebih mudah mengklasifikasikan ini karena kita sudah membagi Papua dalam 5 kawasan adat. Nanti di tingkat kabupaten kota agak sulit begitu karena ini harus juga mengklasifikasikan sehingga ada keadilan bagi masyarakat adat yang ada di kabupaten masing-masing. Kemudian ada anggota DPRP yang diangkat ini dihimpun dalam satu kelompok khusus. Jadi dia tidak memberikan fraksi, tetapi dia punya satu kelompok khusus yang juga memiliki kedudukannya sama seperti fraksi, walaupun istilahnya bukan fraksi karena bukan berasal dari partai politik. Kemudian
Kita juga harapkan bahwa anggota DPRP atau DPRK yang diangkat ini memiliki hak kedudukan protokol yang sama dengan DPRP atau DPRK yang hasil pemilihan umum. Kemudian terkait dengan badan khusus, kami juga mengharapkan di badan khusus ini sebagai bentuk dari upaya kita untuk sinkronisasi, harmonisasi, peningkatan kapasitas dan asistensi teknis. Karenanya melalui badan khusus ini diharapkan ada sinkronisasi, harmonisasi, pemantauan, evaluasi dan koordinasi antar KL dan pemerintah daerah dalam masalah otsus. Karena selama ini jujur saja, sesuai yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, bahwa dana yang masuk ke Papua ini kan lebih dari 1.000 triliun, mulai dari tahun 2005 sampai 2020. Yang terbanyak adalah dana yang terkait dana transfer kepada daerah yang besarnya 702 triliun. Kemudian yang kedua adalah dana KL yang besarnya 235 triliun, dan yang ketiga adalah dana otsus yang besarnya 135 triliun. Jadi kalau digabung semua sudah 1.000 triliun. Tapi ini tidak terkoordinasi, tidak ada sinergitas, masing-masing melaksanakan tugas masing-masing. Karenanya kita harapkan badan ini harus fungsinya itu tidak hanya melihat otsusnya saja, tapi juga melihat sumber-sumber pendanaan yang lain dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Kemudian yang kedua yang kita harapkan tugas dari badan ini adalah fasilitator memitigasi perbedaan kepentingan antar lembaga dan kabupaten kota. Jadi jujur saja antar lembaga dan kabupaten kota di Papua juga, dan mungkin juga di Papua Barat ini juga tinggi juga dinamikanya. Karena badan ini juga sekaligus kita harapkan bisa memitigasi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga bisa dieliminir, diminimalisir, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, badan ini juga diharapkan mendukung peningkatan kapasitas asistensi teknis SDM provinsi, kabupaten kota dalam melakukan sinkronisasi. Jadi sebagai bentuk pembelajaran juga bagi kami di Papua, SDM Papua. Ya, jadi kita harapkan badan ini juga mengambil alih, berfungsi juga untuk memberikan dukungan kapasitas asistensi teknis bagi SDM Papua. Kemudian yang keempat, kita harapkan badan ini juga melakukan monitoring dan evaluasi tentang efektivitas usulan dana otsus, titik lemah pelaksanaan otsus, dan pemberian rekomendasi. Dan terakhir adalah pasti menyampaikan laporan kepada Presiden. Kami mengusulkan di dalam rancangan RPP ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa badan khusus ini diketuai oleh Wakil Presiden dengan anggotanya adalah Mendagri, Menteri PPN Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang perwakilan dari setiap pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang bukan PNS atau pejabat PNS, termasuk juga bukan politisi. Jadi ini adalah independen yang diminta dalam undang-undang ini. Badan ini diharapkan melakukan optimalisasi untuk harmonisasi koordinasi pemerintah daerah, mendukung pelaksanaan otsus, dapat mengoptimalkan dan prioritaskan kebijakan pelaksanaan otsus. Kaitannya dengan lembaga kesekretariatan, ini kami mengharapkan di dalam rancangan kami adalah mendukung pelaksanaan badan khusus ini dibutuhkan anggota sekretariat dan unsur perangkat pusat dan daerah berkoordinasi dengan gubernur, sedangkan anggota sekretariat kementerian berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kemudian tugasnya adalah membantu pada peningkatan kapasitas dan asistensi teknis, mendukung pelaksanaan proyek, dan menyampaikan laporan sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas. Kaitannya dengan itu, kepala sekretariat yang nasional kita sudah tahu bersama, tetapi untuk kepala sekretariat di tingkat provinsi kita harapkan untuk tadi sesuai dengan harapan dari Menteri Keuangan dan sebagainya, tidak lagi menimbulkan pengeluaran lain atau baru, maka diharapkan ex officio sekretariat tingkat daerah ini paling tidak dipimpin oleh seorang asisten, kemudian wakilnya oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, wakilnya juga adalah ex officio kepala biro yang menangani otsus. Sekretarisnya ini yang penuh waktu sepenuhnya full time untuk mengurus badan ini. Yang terakhir,
yang juga ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa dengan dokumen yang sudah kami sampaikan ini, kami harapkan pimpinan Komisi 2 dan juga anggota Komisi 2 yang kami hormati, kami harapkan dapat mendukung sepenuhnya usulan yang kami sampaikan ini, karena jujur saja selama 20 tahun ini urusan kewenangan ini tidak pernah kita selesaikan, terutama pasal 4 yang tadi disampaikan, dan juga terkait dengan aspek-aspek lain yang memang diberikan ruang kepada kami untuk melaksanakan. Intinya bahwa pelaksanaan kewenangan keuangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan, afirmasi, keberpihakan kepada OAP. Yang demikian, kami harapkan bahwa dengan adanya PP ini bisa mengkonsolidasikan semua kementerian lembaga, sehingga nantinya efektivitas percepatan pembangunan Papua dapat kita wujud nyata. Demikian, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, sekali lagi terima kasih, mohon dukungannya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada kami semua, kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas yang besar ini untuk membangun Papua sebagaimana layaknya untuk percepatan pembangunan Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam sehat untuk kita semua.